Bapak pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Saya akan menyapa dan juga berkenalan terlebih dahulu. Kalau tadi mungkin pemirsa yang sudah menyaksikan seperti apa tayangan dan juga tarian yang kita bawakan. Saya senang sekali, terima kasih banyak. Ini adalah Mas Nunung dan juga Mas Sabto. Terima kasih banyak sudah mengikut sertakan saya dalam pagelaran yang tadi tanpa latihan sebentar sebelum pentas ya. Saya pengen berkenalan dulu sama Mas Nunung. Mas Nunung sejak kapan bergelut di dunia tari atau khususnya wayang orang? Karena tadi sempat cerita ya Mas Nunung, setiap hari itu ada ritual khusus, yaitu 30 menit sebelum berangkat kerja harus menari dulu. Boleh diceritakan dari awal ketertarikan Mas Nunung? Ya, baik ya. Nama saya sebenarnya Dwi Anugrah ya, panggilannya Nunung. Ya, saya di rumah kan mengelola sanggar, namanya Sanggar Seni Gangga Data. Sedangkan di Sabto mengelola sanggar apa di Sabto? Saya Sabto Laras Bedoyo. Nah, jadi kan saya punya sanggar, jadi kemudian dalam hal ini kan saya mengolah diri itu mesti harus saya lakukan ya. Jadi kan ceritanya ketika saya menari itu ya kelas 4 SD saya belajar menari, kelas 4 SD menari, terus kemudian saya tuh dulu senang pada cerita wayang ya Mbak Putri. Jadi wayang itu kalau saya mandi itu mesti saya baca buku Minyak Kosasih itu, era Kosasih, baca komiknya Kosasih, terus kemudian baca Mahabharata, wayang-wayang itu saya senang ya. Dari situ kemudian saya dalam hati ingin memerankan tokoh itu ya. Ketika saya berpikir berada dalam cerita itu gitu ya. Saya punya imajinasi ya, kerennya imajinasi. Wah, ketika saya baca Gatot Kaca, saya ingin jadi Gatot Kaca. Ini Sumantri, saya ingin jadi Sumantri. Jadi sudah ada imajinasi dari kecil. Maka kemudian itu saya selalu berlatih dan terus berlatih ini ya. Dari kelas 4 SD kan ada pelajaran seni tari waktu itu saya ikut, terus kemudian ikut sanggar, saat terusan SMP, terus kemudian sampai berbagai kejuaraan sudah saya raih ya. Saya juara tari sekota, saya juara tari tingkat provinsi sudah saya raih. Terus kemudian saya waktu SMA kelas 3 itu berpikir, wah saya bagaimana saya melanjutkan. Maka kemudian saya melanjutkan ke ISI Yogyakarta jurusan seni tari. Jadi dari awal sudah tahu tujuannya ya, Mas Sabto ini. Mas Nunung dari awal sudah tahu saya ingin jadi penari, sudah mencintai tari hingga saat ini. Ya, tapi begini Pak, kan saya punya berpikiran, saya jadi penari. Tapi kalau tari kan seni pertunjukan, kalau seni pertunjukan sesaat ya. Tapi saya berusaha untuk mendokumentasikan. Maka saya belajar menulis. Maka sekarang saya menjadi redaktur budaya di Pemda. Saya menjadi redaktur budaya ya. Tetap menuangkan itu dalam sebuah bentuk tulisan, dokumentasi. Jadi kalau seni pertunjukan biasanya hilang ya. Setelah pentas kalau tidak ada dokumentasi hilang. Maka kemudian saya berusaha untuk menulis, bikin kritik seni, bikin ulasan seni budaya sampai sekarang ya. Nah, kemudian tadi ritual tadi begini Mbak, kan usia kita semakin tua, tapi kan jiwa kita harus muda. Jiwa kita harus muda. Maka kemudian ini ketika saya berpikir, ketika saya sudah seusia, saya sudah kepala 5 lebih ya, 57 saya. Ada yang nyangka ya. 57. Tapi ini malah murid saya ini. Ini murid saya. Murid saya. Maka kemudian ketika saya semakin tua tapi jiwa saya muda. Maka kemudian kan saya berpikir ya, maka kemudian tiap hari harus saya latih ya. Ya namanya seni kan tidak bisa hanya teori, tapi harus ada aplikasinya, ada prakteknya. Maka saya tiap hari sebelum saya berangkat kerja, saya seorang guru, maka saya harus belajar menari. Jadi saya menari seperti ini ya, seperti ini, menari total 30 menit sebelum kerja saya menari 30 menit setiap hari. Ya, jadi kan otomatis kan saya bisa berbicara dalam tataran waktu. Jadi kan ketika saya merasakan kalau saya belum menari itu saya belum nyaman kalau belum bekerja. Ada sesuatu yang hilang. Ada sesuatu yang hilang begitu. Ini Mbak. Jadi kan ini ada suatu hal yang saya hilang kalau saya belum menari tiap hari. Ada sesuatu yang hilang kalau belum menari. Gimana dengan Mas Sabto? Apakah juga seperti itu yang dirasakan dan juga seperti apa perjalanan karirnya? Apakah kurang lebih sama seperti Mas Nunung? Tidak, kalau saya pribadi saya otodidak. Dan saya tidak pernah menempuh jalur pendidikan tari khusus ya. Tapi saya senang itu
sebenarnya dari bapak ya, bapak bukan penari tapi bapak pecinta tari, pecinta wayang orang itu yang sering diperdengarkan tiap sore lewat radio pada waktu saya kecil. Nah, setelah saya besar itu yang membentuk saya jadi menari. Sebenarnya saya tidak dari kecil tapi saya udah besar menari, belajar itu dari tidak usia tidak berapa dari kira-kira, anak-anak tapi saya Mas Sabto? udah usia 20-an. Oh berarti memang sudah matang ya posisi bukan SMA dari ya, dan itu pun sudah matang. Saya belajar banyak guru, banyak yang membentuk pribadi saya menari itu banyak dari almarhum Bapak Giarto, Pak Purwoko, Mas Dwi Anugrah. Ini jadi kayak regenerasi guru dari dari Pak Giarto dulu, Pak almarhum meninggal, terus Pak Purwoko almarhum meninggal, terus sekarang Mas Dwi Anugrah ini mengajari saya juga ikut di Padepokan Ciptogedoyo yang membuat saya jadi bisa belajar wayang orang dari Ciptogedoyo. Dan tak terlupakan ada teman saya tuh yang inspiratif sebenarnya, namanya Mas Eka Pradaning, itu yang awal saya bisa ketemu Pak Giarto, ketemu Mas Nun, ketemu tokoh-tokoh atau maestro tari semua itu sebenarnya itu teman saya itu jadi yang menjembatani, yang sebenarnya yang ya berjasa sekali buat. Ada satu hal Mas Sabto tadi bilang ketika di usia 20-an. Iya. Kenapa baru mulai di usia 20-an? Tentu ketertarikan tari mungkin sebelum-sebelumnya udah ya. Dari kecil Bapak pernah mengundang guru gitu ya. Tapi kan saya masih kelas 3 SD, kelas 4. Setelah itu vakum tidak sama sekali dari kelas 3 terus saya ketemu Mas Eka Pradaning itu saya udah usia 24 tahun. Itu pun kenangan yang sangat manis. Gimana cerita pertemuannya? Jadi ada family saya itu mau punya hajatan di Sragen. Nah itu kepingin ada tariannya. Pada waktu itu Mas Eka Pradaning itu kan bisa nari loh. Itu teman SMA. Dia saya ajak, kok gimana kalau kamu menari? Oh ya, bu kamu juga nari? Aku nggak bisa, saya bilang gitu. Coba ke guru saya, bilang gitu, ke almarhum Pak Giarto. Setelah sampai di almarhum Pak Giarto lihat saya udah besar tuh, udah usia 24 pada waktu itu. Pak Giarto bilang, ini udah debok kita batang pisang yang nggak bisa ditekuk-tekuk gitu loh. Kaku gitu ya katanya. Aku bilang gitu, terus ya, saya bilang ya udah nggak usah, saya nggak usah. Terus Ekonya udah coba dulu. Saya latih tari Gambirano, bisa dilatih 3 hari 3 malam dari jam 7 pagi sampai 7 malam. Istirahat sebentar dilanjut sampai jam 1. 3 hari berturut-turut cuman hafal. Nah, setelah itu diantar ke Pak Giarto lagi. Terus Pak Giarto coba nari. Saya cuma hafal tapi tidak luwes gitu ya. Pak Giarto menangis pada waktu itu. Terus ya udah sampai ganggu sendiri, bilang gitu. Akhirnya terus sama-sama Pak Giarto melihat potensi itu mungkin ya. Itu sampai Pak Giarto meninggal, Pak Purwoko, terus Mas Dwi Anugrah, terus sekarang ada di Sanggar Joglo Pete. Saya juga ikut Mbak Rachel sama Pak Adi, di sana ada Pak Tejo Sulistyo dan Winda juga. Jadi banyak sekali guru-guru yang melahirkan akhirnya sosok Mas Sabto hingga saat ini. Untuk Bisara dan Masitras itu memang wayang orang. Apa tarian pertama yang tadi dikuasai yang dipelajari? Gambiranom. Apa Mas? Gambiranom. Dan itu pada waktu pentas di Sragen itu kan tamunya yang ada di perkawinan ada 2.000 orang pada waktu itu. Itu pementasan pertama dan saya dan besar langsung dan besar itu almarhum Pak Giarto juga bilang, Mas Sabto berani, bilang gitu. Ya berani, saya bilang itu. Betul ini berani. Tamunya banyak, ini di Sragen itu Solo itu, wah itu banyak sekali tokoh-tokoh penari dan mungkin ada yang lain nanti, aduh saya malu kalau tidak bagus. Berani, ya udah dandan seperti ini kok tidak berani, ya saya berani ya. Ya udah kalau berani saya terus, cuman mungkin Pak Giarto pakai air putih membaca doa, coba diminum. Akhirnya pada waktu itu pun kita menari, Pak Giarto bilang, saya kepingin ganti tarian. Tidak, kamu harus paling tidak 10 kali kamu cari tempat perkawinan
kamu menari di perkawinan 10 kali, baru nanti ganti tarian lain. Jadi ini ya ada tantangan, untuk apa namanya jam tayang ya, jam terbang gitu jam jam terbangnya gitu. Gitu. Oke. Ya. Sampai saat sekarang ini ya, luar biasa dan ya. juga memiliki sanggar sendiri. Ya, alhamdulillah ini ada Sanggar Sato Laras Budoyo itu ya. Kalau apa Mas tadi? Ya bagian dari sebenarnya itu sanggar itu kebentuk dari almarhum Pak Giarto awal dulu. Oke. Jadi meneruskan ya, salah satu amanah mungkin ya untuk meneruskan, luar biasa sekali. Ini bersama orang-orang bertalenta ini rasanya wah. Melihat orang dengan talenta, saya tuh begini gitu. Luar biasa. Pun saya otodidak juga. Otodidak juga. Make up ada... karakter yang tadi barusan saya juga di make up oleh Mas Sabto ya. Mungkin pemirsa yang ingin tahu, kita mulai dari pagi tadi. Itu juga otodidak. Ya belajarnya juga dari Padepokan Cipto Budoyo. Bisa diajar-ajari Pak Giarto sendiri cara make up yang betul karakter seperti itu. Luar biasa. Kalau kita kembali ke cerita tokoh tadi ya, petokohan. Tadi saya sebagai apa? Mungkin siapa yang mau menceritakan? Mas Nunung. Ya, tadi kan Mas Nunung dan juga Mas Sabto. Tadi kan ceritanya kan dari tari klasik. Ini kan tadi kan kita menari tari klasik ya. Tari klasik kan berasal dari istana yang punya konvensi yang baku, yang punya ciri khas yang punya ketentuan yang pakemnya ya. Jadi kan kalau tari klasik memang dari istana, jadi sudah ada konvensi tersendiri, sudah ada aturan tersendiri. Jadi kan itu tari klasik. Nah, salah satunya adalah tari Harjunasara Sumantri. Jadi kan jadi ceritanya begini. Jadi kan waktu itu kan Sumantri adalah patihnya, panglima perangnya dari kerajaan Maespati dari Prabu Harjunasara ini. Kemudian dia dimohon ya, kamu nanti bisa mengabdi di sini seterusnya asal kamu bisa memboyong putri dari kerajaan Magadha yang namanya Citrawati, seperti Mbak Putri itu Citrawati ya. Terima kasih. Ya, kemudian ternyata kan perjuangannya tidak mudah ya Mbak. Perjuangan tidak mudah Sumantri itu kan. Kemudian dia harus mengalahkan Raja Seribu Negara. Jadi waktu itu kan disayembarakan. Sebelum kisah tadi itu sebenarnya sebelumnya itu. Ya, jadi kan Sumantri mengalahkan para raja Seribu Negara yang mau meminang Putri Citrawati. Yang bisa mengalahkan adalah Sumantri itu. Sumantri itu bisa mengalahkan. Nah, kemudian akhirnya diboyong ke Maespati. Nah, ternyata dalam hati kita Sumantri begini ya. Kok enak sekali raja saya ya. Nah, saya yang berjuang keras, yang mengalahkan raja-raja Seribu Negara, tapi kok kemudian tinggal saya nyerahkan putri, kok dia enak, dia hanya duduk di singgasana enak. Maka kemudian kan dia dalam hati kecilnya ingin mencoba kemampuan rajanya itu ya. Dia bisa nyamai saya, menyamai saya, dia hanya enak duduk di singgasana. Ya. Saya sudah 1000 negara untuk memboyong Citrawati. Iya, ini. Tapi ternyata ini kan Harjunasara Bau juga orangnya memang tidak sombong, dan hati sudah melayani. Ya, jadi sifat terima tantangannya, terus kemudian malah dia kan pakainya sama ini, pakainya hampir sama ini pakai sama. Ini kan waktu itu kan kalau yang namanya patih kan levelnya di bawahnya, itu pakainya tidak seperti ini. Kemudian Prabu Harjunasara ketika dapat tantangan ada surat tantangan dari Sumantri. Ini kan ketika Mbak Putri tadi saya bawa sana sebenarnya kan di tapal batas ya, di pintu gerbang. Kemudian saya akan masukkan ke dalam pintu gerbang setelah kamu mengalahkan saya gitu. Nah, itu pesan ya itu dari cerita itu ya. Kemudian Harjunasara Bau menerima, baik ya. Kalau begitu saya terima tantangannya dan kemudian tolong dikasih pakaian yang sama dengan saya, kan luar biasa ya. Pakainya sama. Saya tidak membedakan ya. Saya tidak membedakan. Dia patih saya, tapi usahakan pakaiannya seperti saya, seperti raja seperti saya. Jadi biar seimbang ya. Saya hargai tantangannya, saya hargai itu masukannya ke saya, kritikannya ke saya. Tapi kemudian usahakan tolong usahakan pakaiannya Sumantri sama seperti saya. Nah, ini kan menunjukkan raja bijaksana ini ya. Kalau dalam pewean itu memang kayak derajat atau apa itu kan dari busana ya? Iya, busananya. Ini harusnya tidak pakai ini harusnya pakai seperti Arjuna Gelung gitu ya, Arjuna. Tapi kemudian dia merintahkan panglima yang lain, senapatinya silakan bajunya seperti saya. Nah, dia menandakan bahwa dia menghargai bawahnya, dia menerima masukan dari bawahnya. Nah, dengan lapang dada dia menerima masukannya. Nah, terjadi peperangan itu akhirnya Sumantri mengakui kekalahannya, jadi mengakui kesatian dari sang raja. Jadi kan dia introspeksi, ternyata raja saya adalah raja yang luar biasa. Ya.
tidak hanya duduk di singgasana di ending cerita ini berarti tetap happy ending. Happy ending dia ending. ngaku. Jadi kan saya menantang raja saya karena saya berusaha untuk mengetahui jawaban kemampuannya. Tapi ketika dia tahu kemampuannya, dia intervensi. Ya, saya mengakui ya kekuatan Paduka. Jadi kan intinya malah sang raja sendiri kemudian mengakui ya. Jadi kan inilah memang anak buah saya yang gentleman ya. Anak buah saya yang bisa memberikan masukan saya, kritikan saya harusnya. Pimpinan kita seperti itu ya, menerima masukan dari bawah ya, aspiratif, kalau bottom up ya. Jadi kan ya, pemikiran bottom up harusnya dikondisikan sekarang ya. Jadi pemikiran dari arus bawah itu dikembangkan, terus kemudian dimusyawarahkan dan ini muncul kebijakan ya kan ya. Kritikan ini harusnya ditampung, kemudian dimusyawarahkan, baru muncul satu regulasi kan enak dia. Ya. Ini kan sebenarnya ini satu satir ya, tari satir kritik sosial kepada kita bahwa keren ya. Dalam budaya ini juga ini ada satir kritik sosial melalui kesenian ini kan ini. Oh ternyata kalau ada yang seperti itu ternyata kita bisa mengupas secara kedalamannya. Oh ternyata kita harus intervensi sebagai pejabat ya. Memberi masukan dari bawah, aspiratif, bottom up harus dikondisikan di kedepan. Karena harusnya begitu sekarang ya. Nah, betul. Ini tarik itu nggak seperti itu. Kritik sosial kita sebenarnya kritik sosial. Jadi setiap budaya meskipun itu secara dilihat kalau orang awam kan melihat keindahan tarian ya. Tetapi ada kritik sosial yang disampaikan dalam sebuah budaya meskipun itu dalam tarian ya. Kadang orang tidak begitu memaknai ini hanya jalan cerita gitu ya. Kalau Mas Sabto sendiri ada yang ditambahkan tentang karakter-karakter yang dibawakan hari ini? Kalau mungkin untuk Sumantri sendiri itu kan punya adik Sukrosono ya Pak. Iya. Lah itu yang kurang bagusnya itu sebenarnya Sumantri itu ada perasaan malu punya adik yang wajahnya kayak raksasa. Sebenarnya dia yang membantu segalanya buat Sumantri yang memindahkan taman taman sebetulnya itu ya adiknya itu. Tapi ada perasaan malu, ya itu yang kurang baik dari sosok penonton. Ya, jadi memang dalam wayang kan mesti ada nilai positif, nilai negatif bisa lihat. Jadi kan salah satu kelemahan dari Sumantri adalah dia malu melihat kondisi real yang sejatinya. Pada adiknya kok buruk muka, apalagi ketika adiknya itu masuk istana, wah kok seperti itu pada saya ganteng itu. Jadi kan memang sebenarnya kan nilai kelemahannya begitu. Tapi dari sisi kelemahannya itu kita lihat dari Mangkunegoro IV mengungkap dalam kitab Tripomo ya. Tripomo adalah tiga contoh bagi seorang prajurit, yaitu pertama Sumantri, kedua Kumbakarna, yang ketiga adalah Adipati Karna. Ini tiga sosok yang memang Sinun Mangkunegoro yang menunjukkan tiga kesatria itu. Maka kemudian dalam bela negara, dalam nasionalisme, memberi para petinggi militer kita itu menyontoh itu tiga tokoh itu ya. Jadi memang itu jangan diragukan lagi ya nasionalismenya. Contohnya ketika Sumantri mau meninggal tuh dia ceritanya begini. Citrawati kan kemudian ditinggal bertapa Harjina Serbau. Kondisi negara kan dipasrahkan kepada Sumantri. Maka datang Rahwana datang untuk ngobrak-abrik istana, kemudian dia rela mati untuk negaranya. Rela mati untuk negaranya. Dia rela mati untuk negaranya. Dia ketika suaminya bertapa, kemudian yang menjadi perisainya saya untuk Maespati. Nah, itulah jadi kan nasionalismenya luar biasa Sumantri. Kita pengen lagi nanti ada next episode bahas ini. Jadi biar ada sambungannya gitu. Terakhir Mas Sabto, apa yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah terkait kebudayaan khususnya wayang orang? Ya jangan malu untuk mencintai budaya daerah, budaya lokal, wayang orang apa setari bentuk apapun yang namanya itu kesenian daerah harus kita lestarikan. Jangan kita lupakan apa kita membenci, tidak suka, yuk kita bareng-bareng kita lestarikan. Betul. Iya. Terus saya nyambung. Jadi kan saya kok pengen jadi semua kebijakan pemerintah itu kan mengacu pada kearifan lokal. Ya, jadi ini contoh seni seperti ini, seni budaya seperti ini kan. Idealnya itu dimasukkan dalam kerangka pokok-pokok pikiran kebudayaan. Sekarang ada Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan nomor 5 tahun 2017. Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan itu mengangkat potensi lokal ya.
Sejauh mana dari sekarang pengambil kebijakan itu mengambil dari ranah-ranah potensi lokal itu untuk dikembangkan di daerahnya. Jadi kan memang ini harusnya dari Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu mengacu dari PPKD, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah itu yang dituangkan menjadi undang-undang itu. Nah, sejauh mana sekarang diimplementasikan oleh ya pejabat, oleh masyarakat. Jadi kalau semua itu stakeholder bisa bergabung di satu, alangkah indahnya kebudayaan itu ya, alangkah esensinya kebudayaan itu gitu. Nah, luar biasa sekali. Terakhir banget pertanyaan setelah disampaikan, gimana tadi penampilan saya? Luar biasa. Terima kasih. Luar biasa Mbak Putri. Nanti kita lanjut lagi ya di episode luar biasa, presenter dan jadi Citrawati. Itu dia Mas Nunung dan juga Mas Sabto yang membuat saya hingga seperti Putri Citrawati seperti ini. Dan pemirsa, itu dia tadi yang disampaikan bahwa memang kita harus selalu melestarikan dan juga mencintai kebudayaan kita. Memang tak mudah. Ini bukan hanya dipangku oleh sejumlah orang, para seniman ataupun para penari ini, tetapi oleh kita semua, para pemerintah, stakeholder, semuanya dari segala lapisan masyarakat. Tentu kita bisa. Saya Putri Ramadhani. Sampai jumpa.